Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Fitri Ananda Ramadhani, perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resensi saya mengenai salah satu koleksi buku yang ada di Ipustas. Judul buku yang saya ambil adalah Hendra Pahlawan Cilik. Ditulis oleh Tunggara dan diterbitkan oleh CV Angkasa pada tahun 2021 yang merupakan edisi pertama. Buku ini memiliki halaman sebanyak 114 halaman dan sudah memiliki ISBN dan elektronik ISBN. Teman-teman sahabat literasi, saat pertama kali mendengar judul buku ini, apa sih yang terpikir dalam benak teman-teman sekalian? Pasti terkesan childish untuk anak SMA seusia saya, bukan? Ya, itu juga yang pertama kali saya pikirkan saat pertama saya melihat judul buku ini. Tapi, don't judge book by the cover, teman-teman. Jangan melihat buku hanya dari judulnya saja. Tapi, mari kita baca pesan yang diselipkan Tunggara dalam buku cerita ini. Melalui buku Hendra Pahlawan Cilik, Tunggara berhasil menunjukkan kepiawaiannya dalam membuat cerita sederhana namun penuh makna, mengambil tokoh anak-anak sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Semua anak memiliki potensi untuk menjadi pahlawan, walaupun tidak menggunakan kekuatan fisik, melainkan menggunakan keberanian untuk membela kebenaran dan ketulusan hati untuk membantu sesama. Cerita ini bukan hanya cerita anak-anak loh, tetapi juga syarat nilai moral, semangat kepemimpinan dan kejujuran yang relevan untuk semua kalangan, terkhususnya generasi muda. Anak kecil bukan berarti tidak bisa membawa perubahan. Anak kecil bisa tumbuh keberanian, kecerdikan, dan jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Di saat orang dewasa biasa fokus pada ego dan kepentingannya, jiwa anak-anaklah yang mampu melihat kebenaran dengan kejernihan. Teman-teman, cerita ini berlatar di Kampung Mekar, sebuah desa yang terletak beberapa belas kilometer dari perkotaan. Walaupun berada desa, Kampung Mekar tergolong hidup dan padat penduduk loh. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidup kepada hasil ladang. Namun sayangnya teman-teman, potensi besar kampung ini sempat terhambat di bawah kepemimpinan Pak Engkos, seorang kepala desa yang memiliki pemikiran yang cukup sempit. Alasan ia tidak ingin menerapkan listrik di desa karena takut akan lebih banyak berdampak buruk. Hal ini pun berdampak kepada seluruh warga, termasuk Ina, anak dari Pak Undang, yang prestasi sekolahnya menurun karena tidak bisa belajar di malam hari karena terhalang oleh pencahayaan. Perubahan mulai terasa saat tampuk kepemimpinan diambil alih oleh Pak Undang, sosok yang memiliki pemikiran maju dan sangat peduli kepada kesejahteraan masyarakatnya. Di bawah kepemimpinannya, listrik mulai dipasang dan pembangunan desa dipercepat. Berkat dedikasinya, Kampung Mekar berkembang sangat pesat dan mendapatkan hadiah berupa televisi dan alat-alat pertanian karena mendapatkan penghargaan sebagai desa terbersih dari gubernur. Mendengar ayahnya difitnah, Hendra, anak dari Pak Damar, tidak tinggal diam. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia bersama teman-temannya pun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Dengan perjalanan yang cukup panjang, ia pun berhasil menemukan dan membuktikan bahwa Gamarlah pelaku dari pencurian ini. Setelah Gamar ditangkap, nama Pak Undang pun dipulihkan dan Hendra diakui sebagai pahlawan cilik yang menjaga keadilan dan kehormatan desanya. Buku Hendra Pahlawan Cilik memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya bacaan yang bermutu dan layak direkomendasikan, terkhususnya bagi pembaca muda seperti anak-anak dan remaja. Keunggulan tersebut antara lain: yang pertama, karakter anak yang kuat dan inspiratif dibalut dengan cerita bernuansa fantasi. Tokoh Hendra ditampilkan sebagai anak yang cerdas, berani, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kepribadiannya menjadi contoh dan inspirasi kepada anak-anak untuk berani bertindak untuk membela kebenaran. Yang kedua, kisah ini walaupun menggunakan gaya narasi dan sedikit bernuansa fantasi, tetapi tetap berpijak pada realitas sosial yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, cerita ini menyelipkan betapa pentingnya integritas seorang pemimpin dan keberanian untuk membela kebenaran. Nilai-nilai ini sangat penting dalam pembentukan karakter anak di era modern saat ini. Yang keempat, relevan dengan kehidupan anak-anak, di mana latar dan konflik diambil dari penggambaran dinamika yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Meskipun memiliki banyak keunggulan, buku Hendra Pahlawan Cilik tetap memiliki beberapa catatan yang perlu diperhatikan, di antara lain:
Pertama, ilustrasi yang kurang menarik secara optimal. Meskipun buku ini telah menyertakan gambar, akan tetapi ilustrasi yang diberikan hanya berupa gambar hitam dan putih dan minim sekali detail, sehingga kurang mampu menarik perhatian dan kurang mampu meningkatkan imajinasi anak secara optimal. Yang kedua, ketidakkonsistenan penggunaan istilah. Misalnya, di beberapa halaman digunakan istilah lurah, sedangkan di halaman lain digunakan istilah kepala desa. Untuk merujuk hal yang sama, inkonsistensi seperti ini bisa mengganggu pembaca, apalagi pembaca anak-anak. Yang ketiga, bahasa yang digunakan belum sepenuhnya dipahami oleh segmen pembaca muda, yakni anak dan remaja. Ada beberapa istilah teknis yang kurang dipahami dan membuat pesan terasa berat dan kurang mengalir. Secara keseluruhan, buku Hendra Pahlawan Cilik karya Tunggara merupakan karya fiksi anak yang tidak hanya menarik dari segi alur dan karakternya saja loh, tetapi juga syarat akan nilai-nilai moral yang penting dalam pembentukan karakter generasi muda di era sekarang. Melalui tokoh Hendra, pembaca diajak untuk memahami arti keberanian, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial bahkan sejak usia dini. Justru buku ini bisa dijadikan bahan untuk memperkaya dan menambah wawasan sosial dan emosional anak-anak, serta mendorong anak-anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Hendra Pahlawan Cilik telah membuktikan kepada kita bahwa kebaikan dan kebenaran tidak mengenal usia, dan bahwa anak-anak pun bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Dengan gaya bertutur yang mengalir, tema yang membumi, serta kesan yang kuat, buku ini sangat direkomendasikan sebagai bacaan anak dan pendamping literasi baik itu di lingkungan keluarga ataupun lingkungan rumah.